Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Trisa Olivia dari program studi pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memperkenalkan kearifan lokal makanan khas Grobogan, yaitu getuk blondo. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan berkunjung di rumah warga, yaitu di Kabupaten Grobogan. Simak videonya lebih lanjut. Hari ini kita akan belajar mengenai etnoscience. Teman-teman tahu nggak apa itu etnoscience? Etnoscience merupakan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan antara budaya dan kearifan lokal dengan proses pembelajaran sains ilmiah. Kearifan lokal yang akan kita pelajari lebih dalam pada hari ini yaitu mengenai proses pembuatan getuk blondo khas Grobogan. Yuk teman-teman, ikuti keseruanku hari ini untuk mengetahui proses pembuatan getuk blondo khas Grobogan dan juga rekonstruksi sains ilmiahnya. Sudah berada di tempat pembuatan getuk blondo khas Grobogan. Nah, untuk lebih tahu cara pembuatannya, yuk ikutin aku. Berikut merupakan alat bahan serta proses pembuatan getuk blondo khas Grobogan. Untuk bahannya sendiri, yang pertama ada singkong yang nantinya akan dikupas bersih kemudian dikukus. Kemudian ada juga tepung singkong atau biasa disebut tiwul. Ada juga kelapa yang nantinya digunakan untuk membuat blondo. Untuk proses pembuatan yang pertama, setelah singkong dikupas bersih, kemudian singkong dipotong-potong lalu dikukus selama kurang lebih 4 jam. Begitupun dengan tepung singkong atau tiwulnya. Oh, niku lek dicampur kenging napa? Sing alus niku napa nih? Sami, Mbak. Oh, sami. Setelah proses pengukusan selama 4 jam, singkong tersebut lunak. Kemudian singkong ditumbuk manual menggunakan lumpang dan juga alu. Lumpang dan juga alu merupakan sepasang alat dapur tradisional yang hingga kini masih banyak dijumpai pada masyarakat Jawa. Lumpang batu memiliki fungsi sebagai tempat penumbuk. Nama alat yang digunakan untuk penumbuk disebut dengan alu. Biasanya alu terbuat dari kayu dengan bagian tengah yang mengecil untuk pegangannya. Setelah singkong menjadi setengah halus, kemudian singkong dibagi dua,
Lalu, singkong yang setengahnya dihaluskan kembali, singkong yang setengahnya lagi dibiarkan untuk ditumbuk nanti. Tujuannya penumbukan sedikit, yaitu agar singkong lebih mudah halus. Di sela-sela tengah penumbukan, adonan singkong yang ditumbuk diberikan dengan minyak dari tetesan blondo yang telah dibuat sebelumnya. Setelah adonan singkong menyerupai gedok, kemudian adonan tersebut dipipihkan. Alasnya menggunakan plastik dan juga atasnya menggunakan plastik. Tujuannya agar gedok mudah dipotong. Kemudian setelah dipipihkan, gedok dipotong memanjang menyerupai persegi. Gedok yang sudah dipotong memanjang kemudian dibentuk seperti menyerupai tabung, yaitu bulat panjang. Begitupun dengan tiwul. Tiwul yang telah dikukus selama 4 jam kemudian ditumbuk selama kurang lebih setengah jam untuk mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan. Lalu tiwul diberi tambahan minyak seperti singkong tadi. Assalamualaikum Bu. Kula bikin kerjaan buat teling pun sekedar. Jadi kula saking Universitas Negeri Semarang, ajeng niku lho Bu belajar mengenai gedok blondo nih Mbah Takson. Ini kula kalih Ibu sinten nggih? Kalih Mbak Sih. Oh Mbak Sih ngono nggih. Nah niki kok damel gedok blondo niki asale pripun Bu? Jualan pertama nih pun di baik namanya Mbak pun gawe sithik-sithik ini kok kepikiran gedok blondo niku pripun pembuatan gedok ring apa gedok nopo hasil kami kalau blondo niku nopo Bu? santan kelapa Dari sangan nggih. sing kali Nggih. Gula merah nggih. Oh mboten. Kelompok kalih santen kental kalih gula pasir. Oh minyaknya kalau bikin bentuknya itu dikupas, cuci, dikukus. proses pembuatannya niku Ya. singkongnya niku seperti itu menghasilkan kilo Bu. 30 kilo Bu. Nanti boleh Oh kalih tiwul. boleh sak tabungan 6 kilo. Tiwul niku apa Bu saking telo. Kalau kering tepung Nggih nggih. masih tepung. Tepung telo niku. Karunan. Nggih. Jadi gedok blondo niku buatan gedok kok nggih Bu. Enten tiwule, enten blondone niku. Niku resepnya niki saking sinten Bu? Saking baik. Nyiptake sendiri dari Ibu. Malah balik bikin sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Ini kalau ngertosin di saking HP niku Bu. HP Viral, nggih. enggak bukian tini bareng domi ralo sang diparani kan cetek ini lah
Oh, TV. RCTI brandnya satu hari. Jadi proses pembuatannya Ya, seperti proses di belakang sama mungkinnya lalu ini sampai sore jualan jualan. Nah, Jadi kedua itu itu kan udah lama nanti terus pas ini ya pas aku memiliki di mahal lain ya Allah pasti semua panas mau pawon ya Allah pak nek pawon beli kono itu berarti masaknya buat tentang kompor di sini pakai kayu bakar. semen nambah ledak satu lagi Masaknya lama gitu, pirang menit nih bu, pirang jam bu. mungkin jam satu dari dibuat ditumbuk satu Bu ini kan berapa kayu apa alat bu? kamu Alu, bukan alat gitu. kamu manual Gini. kami manual Diwarnai bukan pakai warna putih, kalau coklat ini sakit apa bu? itu putih dari singkong Gitu. kalau si coklat itu dari Oh, coklat dulu. Kan kamu dua warna gitu. warna Bukan pakai warna lain gitu. betul pakai pewarna betul Alami gitu, bukan ada pengawetnya juga. lututnya di manual nah pakai alat itu manual kalau dia nggak iso sampai Yang takaran ini tuh kayak gitu. Kan alat yang putih, yang coklat itu takarannya bisa min. nah kalau ini sing dipul mau 5 kilo sak tabungan dhewe sing kelone sak tabungan Sambil siang sakuran gitu. Ganda. siji mau dua tabungan siji kilo siji telo Telon. Pakai kayu bakar gitu. Nah, singkong ini ku nandur kiambak nopo beli bu. Kita singkong ini kan kadang ada singkong terpedok gitu. Musim hujan. Kita gitu nek itu gitu nek. Ini pembukaan udah berapa tiga kali habis lebaran langsung buka ya? Jam 2 sampai jam 3. dia jam 4 jam setengah 5 itu selesai Buatan ada sisa nih bu. Kalau sakit lancar gitu, kayaknya kok prosesnya pikon bu ini kok nih. Kalau sakit lancar, buatan apa sampai sisa. Mungkin rezeki bu. supaya berapa ya Karyawannya tinggal di anak-anak itu dan bu. itu lari kan bikin mantap gitu mereka butuh ya Buatan sing ceplok gitu ngalus kayak gitu gitu. jadi yang itu yang nasi bawa pulau kali enggak dari spesial jadi tanggal di Tapi mbak Tamson ini mbak Isra aku kita masih teri pun pirang tahun gitu. jualan Gitu. pas berapa tahun dan 25 tahun gitu. Jenengan itu putri ini apa? tinggal itu sekali mau macam kali sebulan tapi dia gak nakal mbak lebih kencing dari mantu kencing kalau rumah kono nek harus subsidi lo masak Ini berarti klien yang baik ya? iya yang baik yang gede loh semua loh sampai waktu di Saat ada yang usaha ini, apa usaha lain gitu?
Rekonstruksi sains menyoroti pentingnya studi etnosains yang menggambarkan bagaimana interaksi antara budaya, manusia, dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pemahaman, praktik, penerapan ilmiah, serta memperkaya pandangan kita tentang bagaimana konteks budaya membentuk persepsi dan penggunaan pengetahuan untuk memecahkan tantangan alamiah dan sosial. Proses pembuatan makanan tradisional getuk Blondo dapat dikaji secara ilmiah kaitannya dengan materi perubahan fisika, perubahan kimia. Rekonstruksi sains yang pertama yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat baru. Sains masyarakat yang dapat kita ambil dari proses pembuatan getuk Blondo yaitu singkong yang semula padat berubah menjadi lunak setelah dikukus. Adonan getuk yang semula kasar berubah menjadi halus setelah dihaluskan. Bentuk getuk yang dapat diubah menyerupai bentuk persegi. Pada perubahan kimia merupakan perubahan pada suatu zat yang mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Rekonstruksi pada sains masyarakatnya yaitu pada proses pembuatan tepung singkong atau tiwul, warna singkong putih berubah menjadi kuning atau coklat selama fermentasi. Hal ini disebabkan oleh reaksi Maillard yang melibatkan interaksi antara asam amino dan gula pereduksi. Perubahan kimia juga terjadi pada pembakaran kayu. Pembakaran kayu merupakan suatu perubahan kimia karena melibatkan reaksi kimia yang membentuk zat baru dengan sifat berbeda. Ketika kayu terbakar, senyawa organik kompleks terurai dan bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Pada proses pembuatan blondo menggunakan santan kelapa kental. Dalam proses pembuatan santan kelapa diparut dan kemudian dicampur dengan air. Selama proses ini, zat-zat yang terkandung dalam kelapa mengalami perubahan kimia. Kandungan lemak dalam kelapa diubah menjadi asam lemak dan gliserol melalui reaksi hidrolisis. Proses perubahan ini melibatkan pemecahan ikatan kimia dalam lemak. Rekonstruksi sains selanjutnya yaitu pada materi IPA suhu dan kalor. Suhu mengukur tingkat panas atau dingin suatu benda, sedangkan kalor mengukur transfer energi panas antara dua sistem yang berbeda suhu. Dengan kata lain, suhu merupakan sifat intrinsik suatu benda, sementara kalor merupakan proses transfer energi antara dua benda yang memiliki perbedaan suhu. Sains masyarakatnya yaitu pengukusan getuk. Pengukusan getuk bertujuan untuk memanaskan getuk secara merata. Uap air dari kukusan mentransfer kalor ke getuk, sehingga getuk matang sempurna. Lama pengukusan tergantung pada ukuran getuk dan tingkat kematangan yang diinginkan. Pada etnovlog ini, singkong 30 kg dikukus selama 4 jam. Selanjutnya pada penghalusan singkong. Proses penghalusan singkong dengan alu dan lesung membutuhkan energi mekanik. Energi mekanik ini diubah menjadi energi panas yang membantu memecah singkong rebus menjadi lebih halus. Semakin halus singkong ditumbuk, semakin tekstur getuk yang dihasilkan akan semakin lembut. Rekonstruksi sains yang terakhir yaitu materi IPA perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah proses ketika suatu zat berubah dari satu wujud ke wujud lainnya karena perubahan suhu atau tekanan. Pada rekonstruksi sains masyarakat, pada pengukusan singkong, perubahan wujud dari padat singkong menjadi gas atau uap air saat singkong dikukus. Perubahan sifat zat akibat perubahan energi kinetik molekul singkong yang membuatnya lebih lunak dan juga lengket. Kedua yaitu pembuatan tiwul atau tepung singkong. Pada pencairan yaitu saat singkong diparut, terjadi perubahan wujud zat dari padat atau singkong menjadi cair yaitu parutan singkong. Kemudian yang kedua yaitu pada proses penguapan. Saat tiwul dikeringkan, air dalam tiwul menguap dan perubahan wujud zat menjadi gas. Kemudian, integrasi STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan juga Matematik pada pembuatan getuk Blondo. Yang pertama yaitu sains. Pada pembuatan getuk Blondo yaitu pada saat penjelasan tentang perubahan wujud zat, perubahan fisika, dan juga kimia dalam proses pembuatan getuk Blondo. Poin kedua yaitu teknologi, yaitu pada saat proses pengukusan dengan menggunakan kayu bakar dan juga proses penumbukan singkong menggunakan alu dan juga lumbang.
Yang ketiga yaitu Itu tadi merupakan perjalanan kita untuk mengetahui proses pembuatan kedok benda khas Grobogan dan juga rekonstruksi sains ilmiahnya. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat untuk semua orang. Sekian dari saya, Risa Al-Ifda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long time with